untuk melakukan perubahan terhadap sifat fisika kimia dari suatu senyawa aktif, ya, entah itu sudah dengan obat atau entah itu masih dalam bentuk isolat, ya, bisa. Pokoknya dia memiliki aktivitas farmakologis, tapi perubahan karakteristik fisika kimianya itu tidak diharapkan mengubah aspek farmakologisnya. Misalnya, dari bentuk kristal menjadi bentuk amor, maka sudah dipastikan dia tidak terjadi perubahan struktur kimianya, sama sekali tidak berubah. Tapi habit kristal, internal structure dari kristal dan habit kristalnya yang kita ubah. Nah, masalahnya adalah kalau kristal sama amor sudah jelas ya. Ini amor itu definisinya the molecule are packed in a repeating long range order fashion. Jadi molekulnya itu tersusun dengan cara yang random. Seperti kemarin lalu waktu kita kuliah saya sudah menjelaskan bahwa dia seperti orang yang berbaris tapi tidak rapi, ya, acau barisannya sehingga eh, akan menyebabkan irregular shape with no definitive melting point. Jadi biasanya irregular shape itu bisa kita lihat pakai SEM, ya. Jadi kalian perhatikan, pada saat kalian melakukan karakterisasi terhadap suatu senyawa aktif yang kalian modifikasi, karakterisasi itu semuanya ada tujuannya. Jadi karakterisasi itu merupakan salah satu parameter yang bisa kita ukur dan kita bisa lihat bahwa itu menunjukkan terjadi perubahan internal structure, di mana internal structure dari kristal, ya, bukan internal structure kimianya, bukan. Kalau struktur kimianya dia akan tetap, tapi internal structure dari kristal itu eh, apa, akan berubah. Jadi internal structure itu dipengaruhi apa, Bu? Internal structure. Internal structure itu kalau eh, interaksi antar molekul di dalam senyawa tersebut berubah atau kita tambahkan suatu senyawa baru sehingga interaksi antar molekul di dalam senyawa tersebut akan berubah sehingga internal structure-nya akan berubah. Jadi kalian harus punya gambaran. Jadi satu kristal itu bukan terdiri dari satu molekul. Satu molekul jadi satu kristal itu enggak. Kristal itu merupakan gabungan-gabungan dari banyak molekul senyawa tersebut. Nah, ikatan antara molekul satu dengan molekul yang lain bukan atom, ya. Beda ya, kalian harus tahu atom, gugus, sama molekul. Itu beda. Kimia kira ya. Jadi dasarnya adalah kimia. Kalau atom, kita bicara atom C, atom O, atom H, kita bicara atom. Kalau gugus, itu gabungan dari atom. Karboksilat itu kita ngomong gugus. Karbonil, karboksil, CO, COOH, ester, itu kita bicara. Kalau ester itu kita sudah ngomong tentang bukan lagi gugus, tapi molekul, ya, lebih besar. Dalam molekul itu kumpulan dari gugus-gugus membentuk suatu struktur kimia tertentu yang misalnya ya pokoknya di struktur kimia suatu bahan aktif ataupun bahan kimia. Bahan kimia itu belum tentu semua bahan aktif. Eksipien itu juga bahan kimia kan ada struktur kimianya juga toh. Nah, dia juga bahan kimia, tapi dia tidak memberikan efek farmakologis kalau bahan tambahan. Tapi kalau kita berbicara bahan aktif, maka dia merupakan gabungan dari atom-atom yang membentuk gugus, yang di gugus itu gabungan dari gugus itu membentuk satu molekul. Nah, internal struktur dari molekul itu adalah dipengaruhi atau ikatan antar molekul satu dengan molekul yang lain, ya. Sehingga kalau kita bicara tentang internal structure, begitu internal structure dari molekulnya itu berubah, bukan, sekali lagi saya tekankan, bukan internal structure secara kimia. Gugusnya tetap, atomnya tetap, molekulnya tetap, yang berubah apa? Interaksi antar molekul yang berubah. Sehingga kalau internal structure dari molekul tersebut, dari kristal tersebut berubah, maka habitnya akan berubah. Nah, perubahan ini yang harus kita cari, harus kita identifikasi. Caranya gimana? Salah satunya adalah kita melihat irregular shape-nya. Jadi makanya kalau amorf itu kita bisa melihat dari apa? Semnya. Bentar. Gambar saya di depan itu saya kasih amorf. Ini senyawa yang saya lupa ya. Bahan aktif apa itu ya di covernya itu ya. Bentar. Nah, ini ya, ini. Ini amorf, ya. Ini kristal. Ya.
Dari sini kelihatan ya. Kalau kristal itu shape-nya itu teratur. Antar satu kristal dengan kristal yang itu mirip-mirip. Ini juga ini kristal, ini diperbesar. Dari ini lebih perbesarannya eh, ditambah yang ini. Bentuknya itu serupa semua. Tapi begitu kita bicara amal seperti ini, ada yang lempengan, ada yang gumpalan-gumpalan gak jelas gini ya, akan kelihatan sekali perubahan antara kristal dengan amor. Ya, jadi ya kembali ke amor. Kenapa kalau saya membahas amor, otomatis kristal juga kesenggol. Oke, nah ya, irregular shape itu shape-nya tidak menentu. Antar satu kristal dengan kristal lain itu bisa memiliki shape yang berbeda pada bahan aktif yang sama, bahan kimia yang sama ya. Itu shape-nya irregular, nggak seperti kristal. Kalau kristal itu kristal satu dengan yang lain itu akan mirip-mirip with no definitive melting point. Jadi melting point ini kita lihat dari DSC ya. Kalau kita melakukan karakterisasi, kita lakukan karakterisasi DSC, maka AMOF itu akan kelihatan dari mana? Dari puncak endotermik dari DSC-nya. Jadi nanti kalau di DSC itu kalian mendapatkan puncak endotermik, di mana puncak endotermik itu menunjukkan titik lebur dari senyawa tersebut. Ya, ini semester kalau ada yang semester 5 ya. Nah, ini mungkin membutuhkan ekstra untuk menangkap penjelasan saya, tapi yang semester 7 sudah mulai bikin proposal, sudah mulai bimbingan. Ini saya berharap ini bisa menjadi pencerahan ya. Jadi karena kita bicara molekuler ya, kalau sudah bicara tentang modifikasi bahan kimia, kita berbicara tentang molekuler. Ya. Nah, saya kalau di intinya gini, segala sesuatu itu ada sebab ada akibatnya. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah melting point. Dari melting point di SC itu akan kelihatan bahwa dia tidak akan ada puncak yang tajam. Kalau dia ada puncak yang tajam, menunjukkan itu bentuk kristal. Tapi kalau puncaknya itu landai, jadi kayak lembah gitu ya, yang nggak tajam, nggak runcing, maka dia ada kemungkinan terbentuk amor. Ya. Kemudian perbedaan antara amor dengan kristal itu akan efek therapeutic activity. Jadi sampai aktivitas terapeutiknya itu akan terpengaruh. Contohnya amorphous antibiotic novobiosin is readily absorbed and therapeutically active compared to the crystalline form. Jadi ternyata novobiosin itu bisa berada dalam bentuk amor dan bisa berada dalam bentuk crystalline form, bentuk kristal. Bedanya apa? Dia akan antara amor dengan kristal ini akan mengalami perbedaan terutama dalam karakteristik fisika kimia pada kelarutannya. Kenapa? Karena susunan amorf yang seperti ini ya, kacau seperti ini kalau ini kan ikatan molekul-molekulnya antar molekul berinteraksi. Ini anggap aja molekulnya ini satu bola, ini satu molekul. Ini senyawa yang sama semua, cuman molekulnya ada banyak. Nah, interaksinya ini enggak karu-karuan, ya. Amorf, kalau kristal interaksinya itu bagus. Tersusun bola-bolanya ini tersusun rapi. Ke bawah rapi, ke kanan rapi, ke atas rapi, diagonal pun dia akan rapi. Nah, struktur kristal yang rapi seperti itu membuat air itu sulit untuk menembus antar sela-sela antar molekul. Tapi kalau amorf seperti ini, ada yang rongganya lebar sehingga air itu lebih mudah masuk. Ya, kemudian yang kedua energi. Dengan tidak beraturan seperti ini, maka misalnya seperti ini ya. Satu molekul ini hanya berinteraksi mungkin pada dua ini saja atau tiga ini saja. Yang sebelah sini kosong, ya. Sehingga energi untuk membreakdown itu nggak terlalu berat. Tapi kalau di keempat sisinya itu atau kelima ada lima sisi di mana dia berinteraksi dengan molekul yang lain, maka energi untuk membreakdown antar molekul itu akan semakin besar. Kalau energinya besar, maka ngefeknya bisa ke titik leleh. Titik lelehnya bisa tinggi, atau juga ngefek ke kelarutan, semakin sulit dia larutnya. Ya, jadi sebetulnya kalau kalian membuat suatu bahan aktif, satu dalam bentuk kristal, satu dalam bentuk amorf, sudah pasti yang amorf itu akan menunjukkan kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan kristal. Pasti itu. Cuman kelemahan dari amorf ini adalah susunan molekul yang kacau seperti ini.
Kalau didiamkan, maka dia akan menata diri, ya. Jadi dia, ayo kanan kiri, geser kanan kiri depan, depan, sehingga molekul-molekul ini bisa menata diri dan akan menjadi bentuk kristal. Jadi dari waktu ke waktu dia akan bisa mengalami perubahan bentuk dari amorf menjadi kristal. Secara otomatis ya tidak diapa-apain. Tapi kalau kita mau membentuk dari kristal membentuk amorf, biasanya kita lakukan rekristalisasi. Ya, oke, nanti saya jelaskan tentang kristalisasi. Jadi kalian harus jelas perbedaan antara kristal dan amorf. Salah satu teknologi yang digunakan untuk pembentukan amorf itu adalah dispersi padat. Ya, jadi kalau kalian skripsi mengenai dispersi padat, kalian harus belajar dispersi padat itu karakteristiknya seperti apa. Ya, salah satunya adalah dia amorf. Jadi kalau saya ada skripsi tentang dispersi padat ataupun kokristal ya, kita harus membuktikan apakah betul terjadi dispersi padat itu. Apakah betul terjadi kokristal itu. Kalau tahunya dispersi padat dia kan amorf ya, kalau dispersi padat itu targetnya adalah terjadi bentuk amorf. Tahunya gimana? Ya itu tadi kalau saya ya, irregular shape-nya itu harus dibuktikan antara sebelum didispersi dan setelah didispersi bahan aktifnya itu ada perubahan nggak dari morfologi permukaannya, bentuk partikelnya berubah nggak? Kalau berubah dia partikelnya shape-nya irregular atau enggak? Kalau dia irregular berarti dia aman. Kemudian bisa dilihat dari DSC, bisa juga dilihat dari X-ray. Powder X-ray itu kalau amorf dia akan menunjukkan puncak-puncak difraktogram yang tidak tajam. Jadi kalau kalian lihat profil X-ray itu ya, saya ngomongnya kamu gak paham nanti ya. Kalau yang sudah skripsi mungkin paham ya. Saya ngomong gini, sekarang sudah belajar, sekarang sudah belajar skripsi-skripsi sebelumnya. Jadi kalau kalian berminat di modifikasi itu mainnya di sini aja sebetulnya. Ya, enggak masalah formulasi, formulasi apa bikin ini, bikin itu enggak, tapi kita mainnya molekuler seperti ini. Bentar, tak bukakan apa ya yang kelihatan ya. Yang kelihatan. Oh, sebentar, sebentar. Buka no, deh. Sebentar. Saya tak hentikan dulu berbaginya. Sebentar. Saya bukakan soal. Kok tidak ada? Jeng, kita tak lihat di riset saya ya. Penelitian, riset. Oh, ada ini ya. Penelitian saya yang ada di videonya. Kita PPT. Oh, ini. Yang mana ya? Saya kok lupa. Oh, oh ya ini tuh. Ya. Bentar. Tak kasih tunjuk supaya kalian punya gambaran ya. Oh, DSC itu nanti hasilnya kayak gini. Oh, ini kayak. Jadi kalian kalau merancang penelitian itu jangan blank-blankan. Blank-blankan ya, pokoknya metodenya kayak gitu, nyontek kakak kelas. Kalian harus tahu nanti hasilnya seperti apa, yang diharapkan seperti apa, hasilnya seperti apa. Kemudian cara menganalisisnya seperti apa. Jadi kelemahan mahasiswa pada saat sempro, sorry, pada saat sempro itu biasanya kalian tidak tahu dari parameter yang kalian uji nanti hasilnya itu seperti apa. Untuk apa parameter itu diuji, ya. Kemarin ada yang saya tanya, nanti data mentahnya apa gitu, nggak bisa jawab karena nggak punya gambaran. Jadi misalnya kalian melakukan uji disolusi ya, uji disolusi itu caranya, metodenya seperti apa. Terus nanti kalau sudah dapat data absorbansi, datanya itu diapakan sampai kita bisa menghitung laju disolusinya atau efisiensi disolusi itu di kuliah kan sudah semua sudah pernah diajari perhitungan efisiensi disolusi. Nah, dari datanya itu diutak-utak seperti apa sih? Dimasukkan Excel dengan rumus seperti apa sih? Itu kalian harus sudah paham, walaupun kalian belum melakukan. Ya, dipelajari dari skripsi-skripsi kakak kelas sehingga ada gambaran, oh saya melakukan uji ini fungsinya untuk ini. Nanti saya dapat data seperti ini diolah
dengan rumus ini sehingga dapat diambil kesimpulan seperti ini. Itu kalian harus paham. Ya, oke. Ini saya bahas mengenai karakterisasi ya. Mumpung saya ingat ini ya. Nah ini contoh penelitian saya Quercetin. Loh, kok gak bisa? Tuh. Kelihatan layarnya? Sudah kelihatan? Terlihat, Bu. Oke, nah ini adalah data DSC ya. Kalau kalian melakukan karakterisasi DSC itu untuk melihat titik leburnya, sebetulnya ada lagi untuk melihat entalpi. Cuman pengalaman saya nggak tahu nanti kalau dengan Pak Yudi mungkin Pak Yudi punya pengalaman yang berbeda ya. Pengalaman saya menggunakan data entalpi itu nggak konsisten ya. Saya pernah melakukan replikasi terhadap satu senyawa yang sama, entalpinya kuat, jauh berbeda, tapi titik leburnya dekat ya, karena dia replikasi di titik. Oke, jadi ini adalah data DSC atau untuk melihat titik leburnya. Kita sebut sebagai difraktogram. Sorry, ini puncak endotermiknya ya, bukan difraktogram. Difraktogram itu ini X-ray-nya. Oke, ini adalah yang A ini adalah punyanya 268 punya asam fumarat, yang 322 ini punya quercetin, yang C ini adalah kristalnya. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa puncaknya quercetin itu hilang di sini. Di sini tinggal puncak-puncak yang tidak jelas ini enggak, ini bukan puncak dari senyawa ini. Tandanya bahwa dia kristal, puncaknya tajam seperti ini. Ya. Kalau ini bukan kristal, kelihatan dia puncaknya apa? Kayak lembah yang apa? Enggak tajam seperti ini. Kenapa? Biasanya antara 80 sampai 100 derajat itu adalah air. Ini ada komponen airnya. Karena quercetin itu juga memiliki kemampuan untuk menyerap lembab. Sehingga dia di sini ada lembabnya. Atau solvennya bisa. Ini menggunakan solven etanol. Jadi kalau ada sisa solven, ini sekitar 80 dia muncul di sini. Ya, ini antara solven air dengan etanol. Jadi kalau kita mau melihat ini kokristal ya, kalau mau kita melihat kokristal akan seperti ini sih. Ada puncak baru, titik lebur baru di mana yang quercetin dan hafenmark tidak ada. Tapi kalau dispersi itu nggak seperti ini bentuknya. Kalau dispersi padat ya, dispersi padat itu tidak terbentuk puncak baru karena tidak ada perubahan fisik kristalnya. Biasanya kalau dispersi padat itu tampilannya seperti campuran fisik. Nanti di 322 muncul, di 296 juga muncul. Jadi dua-duanya tetap muncul. Itu kalau kita bikin dispersi. Ya. Dan jadi tidak ada puncak definitif yang khusus. Maksudnya tidak ada satu puncak baru yang muncul seperti di kristal ini. Spesifik loh ini ya. Ini spesifik. Tapi kalau di AMOF nggak punya puncak spesifik. Dia landai puncaknya. Tidak seperti puncak-puncak yang tajam seperti ini. Ini kristal. Kemudian yang selanjutnya, karakterisasi dengan menggunakan yang saya tadi bilang X-ray. Nah, X-ray ini koyok suket itu apa, rumput kayak gini. Jadi kalau profilnya seperti rumput seperti ini kita tahu, oh ini kristal. Kalau amor, dia nggak seperti ini. Jadi dia kayak gunung, terus lembah, gunung lembah gitu ya. Tidak tajam seperti ini. Begitu X-ray-nya tajam, itu menunjukkan bahwa ini adalah yang diuji itu adalah bentuk kristal. Ya, makanya kalau kalian bikin dispersi padat, kelihatan sebetulnya di X-ray-nya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah FTIR untuk karakterisasi. Karakterisasi FTIR itu untuk melihat satu, gugusnya itu tidak berubah secara signifikan. Jadi titik-titiknya itu masih muncul seperti ini ya. Peaknya ini masih muncul di semuanya. Ya, ini masih muncul. Ini juga profilnya mirip-mirip ya. Yang C ini kokristalnya. Ya, yang C kokristalnya. Ya, C kokristal. Jadi, yang C itu kokristalnya. Ini mirip-mirip. Ini puncaknya di sini muncul. Ini juga muncul. Jadi semua puncak-puncak bilangan gelombang itu tetap muncul pada bilangan, tapi ada pergeseran. Terjadi pergeseran bilangan gelombang dibandingkan quercetin dengan kristal. Seperti ini, ada pergeseran sekitar 20 nanometer, sentimeter pangkat min 1. Ya.
Ada pergeseran ini menunjukkan bahwa ada perubahan terhadap ikatan, terutama yang senyawa-senyawa yang bisa membentuk gugus OH. Ya, ini adalah karakterisasi. Kalau ini nggak bisa kita lihat amor fata kristal, gak ketok, Rek. Karena yang dia baca adalah gugus-gugusnya. Kalau kalian di kimia ya, di apa analisis spektro ya, ada ya kan kalian analisis spektro, ini kan vibrasi yang dibaca. Ya, vibrasi itu apa? Antar atom, atom dengan atom itu saling berinteraksi, itu atomnya itu nggak diem, dia tuh bergerak, ada vibrasi di situ. Ada diajari, ada vibrasi tarik, ada vibrasi ulur, macam-macam ya. Di kimia itu. Jadi dasarnya itu adalah ilmu kimia sebetulnya, karena kita bekerja dengan senyawa kimia, entah itu bahan aktif, entah itu eksipien, kita bekerja dengan senyawa kimia. Ya, jadi ini gambaran untuk kalian kalau saya ngomong DST, saya ngomong X-ray, saya ngomong FIR itu ada gambarannya seperti ini. Kalian jangan langsung, waduh, Bu, itu sandi rumput apa, Bu? Ya, jangan. Jangan seperti itu. Ternyata kalau kalian pelajari ini menyenangkan sebetulnya ya. Saya senang akhirnya baca rumput ini. Kalau dulu saya pusing kepala. Ini apa rumput ya? Begitu saya dapat kuliah S3 tentang spektroskopi ya. Kemudian saya latihan soal-soal cara membaca FTIR, cara membaca X-ray, saya membaca CNNR, HNNR. Wah, itu menyenangkan sekali ternyata ya. Begitu ketemu itu seneng Rek, ya. Oke, jadi gini, eh, kalian itu akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Jadi dibandingkan dengan kalian kuliah. Contohnya wes gini, kalian sekarang kuliah S1 ya. Nanti setelah S1 kalian pasti apoteker toh. Di apoteker itu tantangannya lebih besar. Kenapa? Karena kalian tidak hanya berinteraksi dengan bapak ibu dosen, ya. Kalian berinteraksi dengan perseptor, kalian berinteraksi dengan pasien langsung loh ya. Dan kalian itu melayani. Jadi yang yang terbiasa di rumahnya itu dilayani harus siap-siap mental ya. Karena kalau kita melayani dan pelayanan kita tidak memuaskan, ngamuk rek customer itu ya. Pasien itu bisa marah loh kalau kita itu tidak memberikan pelayanan yang baik. Ya, itu kita nggak boleh nggak terima. Namanya kita melayani kok. Ya bagaimana caranya kita bisa menghandle hal tersebut dengan baik. Ya, sehingga tantangan itu ya saya sih percaya ya. Jadi gini, eh, saya cukup prihatin ya. Kalian ini kalau gini, enggak semua ya, tapi sebagian besar mental kalian itu harus dibangun. Mental, terutama mental. Masalah kepintaran itu gampang. Masalah ilmu itu enggak ada orang bodoh. Saya yakin tidak ada orang bodoh, tapi kalau kalian mau belajar pasti bisa. Cuman mental itu nggak bisa ditipu, ya. Jadi kalian harus punya mental yang firm ya. Jadi apapun tantangannya, kalian harus bisa merespon dengan baik sehingga kalian itu nggak breakdown, ya. Jadi karena kenapa? Karena saya melihat akhir-akhir ini itu kalian tuh kalau melihat tantangan itu rasanya langsung meleleh gitu ya. Jadi jadi harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Kalau ada masalah, dilihat. Masalah ini terjadi karena kebodohan saya, atau ini tantangan. Ya. Kalau itu karena kebodohan kalian, kalian harus berubah. Ya. Oh berarti ini kebodohan saya sendiri ya wes. Saya harus mengatasi ini. Kali ini mungkin saya gagal, tapi saya akan berdiri, saya akan bangkit, dan saya tidak akan gagal lagi. Itu harus ada mental seperti itu. Tapi kalau sesuatu itu bukan kebodohan kalian, misalnya gitu, kalian mau ujian skripsi ya, terus tahu ternyata pengujinya itu killer ya. Wah, penguji rek loro karone killer. Itu jangan membuat mental kalian itu drop. Justru itu tantangan kan, bukan kesalahan kalian kan, kalian dapat penguji itu. Nah, mental kalian itu harus dibangun. Wah, berarti nih penguji ini saya harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tanya sama yang anak bimbingnya dosen tersebut, apa yang sering dibahas gitu-gitu ya. Pelajari lebih detail lagi. Ya, sehingga pada saat berhadapan dengan beliau, dengan dosen pengujinya, kalian tidak lagi nervous karena semua keilmuan itu sudah kalian pelajari. Dan saya percaya gini, kenapa kalau saya pribadi, saya nggak tahu dosen yang lain. Kenapa saya itu kadang menguji skripsi itu bisa cepat, bisa lama. Kalau cepat itu berarti saya sudah dapat nilai yang saya harapkan. Jadi saya tuh pengennya semua anak-anak yang skripsi, sempro itu lulus.
Tapi untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan standar saya, itu tak kejar terus gitu loh. Kenapa saya kejar? Karena saya belum mendapatkan nilai. Nah, biasanya saya menilai kalau mahasiswanya itu kurang, maka saya turunkan level tingkatan pertanyaannya. Ya, saya nggak akan tanya yang ribet-ribet kalau memang mahasiswanya nggak sampai sana. Gitu. Saya akan cari pertanyaan lain yang itu menurut saya itu mudah gitu. Seharusnya pada saat kalian melakukan penelitian itu sudah bisa. Ya, jadi ini tips-tips bagaimana menghadapi tantangan. Kenapa kalau kalian sudah breakdown dulu, itu ngeblank, Rek, ya. Jadi nggak bisa mikir apa-apa. Ditanyai hal sesimpel apapun kalian nggak bisa jawab. Nah itu udah kalau seperti itu ya sudah penilaiannya. Makanya kenapa ada yang perlu lama, ada yang cepat. Kalau yang cepat itu berarti setiap pertanyaan itu bisa dijawab dengan excellent. Tapi kalau pertanyaan itu nggak bisa terjawab dengan excellent, saya tetap cari nilai. Dan kadang-kadang penguji itu mengkonfirmasi supaya kalian itu tidak terjerumus pada metode yang salah. Mungkin pembimbing kalian terlalu sibuk ya sehingga nggak sempat untuk mengatasi satu-satu. Sehingga pada saat dibaca penguji, loh ini metodenya kok seperti ini. Kalau saya lebih baik kalian ketahuan penguji di sempro daripada di paskripsi. Karena begitu kalian ketahuan kesalahan metode di ujian skripsi, ya apa nih kamu disuruh ngulang data? Pasti nangis, ya. Nggak jadi lulus, masuk lab lagi, harus ngulang data. Jadi kalau saya lebih baik metode itu diobrak-abrik pada saat sempro, seminar proposal. Karena begitu di seminar proposal ketahuan metode itu salah, masih bisa diperbaiki. Jadi pesan saya untuk yang semester 5, jangan kalian seminar proposal dengan data yang sudah selesai semua. Pernah kejadian seperti itu. Jadi mahasiswanya seminar proposal, datanya itu sudah selesai. Ya, pekerjaannya sudah selesai, baru sempro. Ya udah, pengujinya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena begitu ketahuan ada kesalahan metode, ya sudah. Karena datanya sudah selesai. Ya, oke, jadi itu sedikit tips-tips ya. Karena saya melihat kok mental kalian itu rodok nggak kuat gitu ya. Nggak kuat karena sekarang itu mental itu penting ya. Saya tuh juga gini, saya tuh kadang nggak paham ya, saya kurang paham. Kadang-kadang kalau deskripsi kalian itu ada ya ucapan terima kasih itu yang terakhir kepada diri sendiri gitu ya. Saya tuh nggak paham. Ya, kok berterima kasih pada diri sendiri itu tuh ya toh ya gitu. Saya tuh nggak paham. Tapi begitu saya baca-baca tentang buku psikologi, memang ya mungkin generasi saya dengan generasi kalian itu berbeda. Mungkin memang ada yang kalian itu dituntut ya, ada tuntutan dari orang tua, tuntutan dari keluarga ya. Eh, itu sebetulnya kalian harus memutar balik itu bukan sebagai tuntutan ya. Kalian jadi mahasiswa harus lulus 4 tahun, ya. Karena gini malu-maluin sama keluarga gini. Itu lihat adikmu, itu lihat kakakmu semuanya sukses. Itu jangan dijadikan tekanan, tapi itu jadikan motivasi. Ya, saya dulu memang ya orang itu kalau stres cenderung larinya ke arah yang salah. Ya, saya dulu juga seperti itu. SMA itu saya dicap anak pinter. Jadi di kepala saya itu ada tulisannya anak pinter. Padahal waktu itu saya di SMA 1 Malang itu masuk kelas unggulan. Mental itu drop sekali saya. Kenapa? Karena saya punya tuntutan. Saya merasa dituntut untuk selalu dapat nilai baik. Stres saya waktu itu memang karena kelasnya unggulan, warek pinter-pinter semua kumpul satu kelas ya. Nah, pada satu titik saya mengambil putusan untuk nyontek. Eh, Ulangan itu nyontek, itu kan hal biasa sebetulnya ya. Hal biasa. Ternyata nyontek itu menyenangkan. Wis nggak usah susah-susah, nyontek nggak ketahuan nilainya bagus. Seneng saya. Akhirnya kebiasaan saya itu berulang. Selama kelas 2 SMA itu saya lakukan itu. Akhirnya apa? Pada saat kelas 3 SMA mau dulu UMPTN-nya memang SNMPTN, saya baru sadar bahwa otak saya ini tidak ada isinya. Kenapa? Karena setiap ulangan saya itu nyontek. Ya. Saya tuh ngerti kalau bikin catatan kecil-kecil itu semua tak cara-cara itu. Itu pernah saya lakukan loh waktu SMA. Tapi saya sadar begitu kelas 3. Teman saya tuh kalau diskusi cas cicus aku bingung. Anak-anak itu ngomong apa sih? Karena otak saya kosong. Akibatnya teman-teman saya yang di SMA itu masuk PTN semua. Saya gagal.
Nah, untungnya saya merespon kegagalan itu dengan benar. Saya gagal, saya masuk ke Ubaya, waktu itu saya nggak tahu ada universitas yang namanya Ubaya. Dan tidak ada satu orang pun yang saya kenal di Ubaya. Teman SMP ya nggak ada, teman SMA juga nggak ada. Ya, dan itu lingkungan yang asing sekali buat saya. Tapi pada saat itu saya merasakan bahwa ini kesalahan saya. Hal ini terjadi, saya gagal itu bukan karena faktor lain, tapi karena kesalahan saya. Nah, saya mau nebus kesalahan, terus sejak itu saya berapa berjanji bersumpah ya terus saya seumur hidup nggak akan pernah nyontek ya karena saya kapok dengan mencontek itu ternyata saya sendiri yang gagal, saya sendiri yang rugi. Sehingga saya kuliah S1 sampai apoteker nggak tahu ngerti biasa bro, contek-contekan ambil koncoku jadi gak nek ditakoni iya ditanya iya, tapi kalau nyontek saya enggak sudah kapok saya. Ternyata dengan saya tidak nyontek loh itu tuh apik kayak ya, ternyata dengan niatan yang baik. Jadi kalian kalau melakukan kesalahan jangan hancur, jangan leleh, ya, jangan jangan terpuruk, tapi bangkit. Ya, oke. Jadi mental itu perlu ya, sehingga nggak perlu saya itu berterima kasih pada diri saya sendiri, nggak perlu, karena setiap yang saya lakukan ini membawa saya pada masa depan saya. Kalau saya ya secara pribadi nggak perlu terima kasih diri sendiri, mencintai diri sendiri, nggak perlu. Menurut saya nggak perlu. Kenapa? Karena eh, sekeras apapun saya bekerja, sekeras apapun saya berusaha, semuanya untuk masa depan saya kan. Semuanya buat kebaikan saya juga. Ya, karena self love itu self love ya. Self love itu kadang-kadang kalau terlalu berlebihan, itu juga nggak baik. Sehingga jadi anak yang egois. Jadi nggak bisa. Ya, itu sampai tekan kini. Iya, kita kembali ke laptop. kita, karena akhir-akhir ini saya sering mahasiswa nangis di ruangan saya itu saya sampai garuk-garuk kepala. Kenapa ya sekarang ini anak-anak ini kok gampang breakdown gitu ya? Gampang apa ya? Ada tantangan gampang hancur gitu ya? Kok apa ya, kayak nggak bisa menerima kegagalan gitu kalian ini. Saya juga berhadapan dengan kakak kelas kalian yang angkatan 2017 itu. Ngilang semuanya, saya heran. Loh kok bisa ngilang loh, ini masih ada kesempatan loh. Dan ini adalah kesempatan terakhir loh. Kok nggak dikejar gitu. Eh, Lebih kuat sama malunya itu, malu apa ya, malu, gengsi atau pride saya nggak tahu ya. Itu lebih kuat daripada keinginan untuk lulus itu kalah ya. Keinginan untuk lulus itu sampai kalah, hilang lagi loh ini anak-anak ini. Kemarin bulan lalu saya sama Bu Titin manggilin angkatan 2017 dia. Sekarang hilang lagi, gak ada kabarnya semuanya. Wis, oh. Padahal kesempatannya hanya tinggal 1 semester mereka itu bisa lulus. Nek saya ya, wah kalau perlu saya setiap hari dari pagi sampai situ saya di kampus terus tak kejar itu. Ya, jadi cara bangkitnya seperti itu. Jangan kalah dengan malu, kalah dengan dicap gagal. Jangan kalah dengan itu. Bangkit, oh, ya sama. Jadi kalau ada tantangan kemarin apa kasus apa itu, ada yang pembimbingnya nggak bisa nguji semua, ya. Nangis deh dia saya. Loh, ya cari solusi lah. Ya apa solusinya gitu ya. Jadi apa ya? Dengan kalian nangis itu nggak menyelesaikan masalah buat saya. Kalau saya tuh nangis itu sendirian. Pada saat saya sendirian, saya nangis, saya cari Tuhan. Ya. Saya nangisnya itu di hadapan Tuhan. Guys. Kalau di depan orang saya nggak mau nangis. Ya. Kenapa? Karena itu apa ya? Buat saya itu menunjukkan saya itu sudah menyerah. Saya itu kalau sudah nangis di depan orang itu harus sembuh lah, bukan harus boleh. Berarti ada sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Tapi kalau segala sesuatu itu masih bisa diatasi, itu diatasi. Ya, oke, kembali ke laptop. Oke, jadi kita bentuk amor sama kristal harus sudah paham ya, apa perbedaannya. Kalau kita bentuk kristal, itu kalau kita membuat kristal itu pasti sistemnya adalah bentuk yang diharapkan adalah kristal. Tapi kalau kita membentuk dispersi padat, yang diharapkan adalah amor. Contohnya silika gel. Silika gel itu amor. Ya, polimer itu seringkali bentuknya dia amor. Ya, makanya kalau dispersi padat itu kita menambahkan polimer kan, sehingga perbentukan bentukan hasil dispersi padat itu mengarah ke eh, amor. Ya, ini tadi gambarnya. Nah, sekarang kita masuk ke polimorfis. Ini beda lagi. Jadi kristal, amor, sama polimorfisme itu tiga hal yang berbeda. Tadi sudah saya jelaskan tentang amor. Saya juga sudah jelaskan tentang kristal ya minggu lalu. Saya sekarang mau membahas mengenai polimorfisme. Ya,
Oke. Nah, kalau polimorfisme itu terjadi karena ada perbedaan kondisi kristalisasi, ya, di mana kondisi kristalisasi itu akan menyebabkan perbedaan internal structure dari kristal. Kalau ada perbedaan internal structure dengan itu, maka ada perbedaan habit kristal. Jadi bedanya, Bu, bedanya apa, Bu, dengan kokristal? Kokristal kan juga ada perbedaan structure internal. Bedanya, kalau kokristal itu kita tambahkan senyawa lain yang kita sebut sebagai coformer. Kalau polimorfisme ini tidak ada senyawa lain, dia benar-benar senyawa tunggalnya itu. Ya, bedanya dengan kristal sama amor. Kalau kristal tadi internal structure-nya tersusun rapi, amor tidak tersusun rapi. Polimorfisme ini kristal, tapi dia tersusun rapi semua, tapi satunya bentuknya miring kanan, yang satunya bentuk miring kiri ya. Bukan ini ya, bukan dextro sama levo. Kalau dextro sama levo itu kita bicara tentang struktur kimianya. Satu molekul itu ada struktur kimianya kan ya. Ada yang ke arah, ada yang levo, ada yang dextro. Tapi kalau ini kita bicara tentang internal structure. Jadi ikatan antar molekulnya itu bisa berubah. Kalau struktur molekulnya, tapi kalau dextro, dextro semua dia. Tapi antar molekul satu dengan molekul yang lain kan saling berinteraksi tuh. Itu menyebabkan adanya perubahan internal structure kristal. Sehingga ini akan ngefek ke habit kristalnya. Ya, ada dua sebetulnya. Ada habit kristal itu yang memiliki kisi kristal yang tetap sama. Kisi kristalnya bersama, tapi sebetulnya kurang pas ya nih kalau ke struktur internal kristalnya ya. Tapi kisi saya tuh sering bilang itu tentang kisi kristal. Kisi kristal itu antara apa? Ikatan antara satu molekul dengan molekul yang lain itu menyebabkan perubahan kisi kristal. Menyebabkan munculnya kisi kristal. Ya, kadang-kadang misalnya interaksinya ada 5 titik, maka kisi kristalnya akan ada akan sama. Nah, perubahan misalnya ini perbedaan struktur internal kristal polimorf berbeda terbentuk jika molekul menyusun dirinya ke arah dan susunan yang berbeda. Nah, ini ada perubahan kisi kristal. Biasanya perbedaan struktur internal kristal itu bisa mengubah, dia tetap, kalau kita ini ya habit ini maksudnya kristal sama amor. Jadi habit kristal ini kita bicara tentang kristal dan amor. Jadi kalau kristal itu susunannya tetap rapi, sehingga struktur internal kristalnya itu tetap rapi dia, ya. Tapi kalau internal structure kristal kita bicara antar molekul satu dengan molekul yang lain. Ini sama-sama kristal tapi bisa berbeda. Ya ini terbentuk jika molekul menyusun dirinya ke arah dan susunan yang berbeda. Saya tadi bilang satu mengarah kiri, satu mengarah ke kanan. Ada perbedaan kristal, ada perbedaan orientasi, sehingga sifat fisik kimia bahan akan berbeda. Misalnya ada perubahan pada titik lebur, ada pada perubahan kelarutan, habit kristal juga ada perbedaan. Lebur, ini kok ada habit kristal juga semua. Nah, ini kan, tadi kan saya bilang bahwa perubahan struktur internal kristal akan mempengaruhi habit. Tapi habitnya itu masih sama-sama kristal. Tapi kalau kita berbicara tentang struktur internal kristal yang sama, itu kita bicara tentang amor dan kristal, paham ya? Jadi kalau habit kristal ini perbedaannya itu lebih ke arah membedakan habit kristal yang ini maksud saya, ya. Misalnya perbedaan kondisi kristalisasi, satunya direkristalisasi dengan cepat, ditaruh ke ice bath, satunya di suhu kamar didiamkan saja. Itu perbedaan kondisi kristalisasi kan ya, itu akan menyebabkan habit kristal yang berbeda. Satunya akan bentuk amor, satunya bentuk kristal. Ya. Tapi ini yang pertama ini. Yang kedua, ada perbedaan internal struktur sama-sama didinginkan atau direkristalisasi pada suhu kamar nih. Tapi perbedaan pada misalnya proses pengadukannya pada saat mencampur itu proses pengadukannya dibuat berbeda atau pelarutnya dibuat berbeda. Ya, sama-sama diuapkan atau dikristalisasi di suhu kamar, tapi perbedaan pelarut, maka itu bisa membentuk polimorf yang berbeda. Jadi intinya polimorf itu terjadi apabila suatu kristal memiliki internal structure lebih dari satu macam. Satunya ke arah kanan, satunya ke arah kiri, satunya agak ke atas, satunya agak ke bawah. Itu bisa menjadi 4 macam polimorf. Polimorf itu kristal sebetulnya. Ya.
Oke, jadi ini maksud dari PPDIN. Jadi polimorf itu yang harus kalian pahami. Dia habitnya kristal, tapi kristal itu tersusun, tertata antar molekulnya itu dengan konfigurasi yang berbeda. Jadi sekali lagi hati-hati kalau molekul struktur kimianya tetap tidak ada perubahan sama sekali. Kalau semuanya dextro, dextro semua, semuanya levo, levo semua. Tapi yang berubah adalah interaksi antar molekul struktur kimia satu dengan molekul yang lain. Itu yang berbeda. Otomatis kalau ada polimorf berbeda, sifat fisika kimia dari polimorf itu kan berbeda. Titik leburnya beda, kelarutannya beda. Habit kristalnya kalau dilihat SEM itu ya juga berbeda. Sama-sama kristal tapi beda. Nah, kayak kalian waktu nggak tahu preskripsi ya, preskripsi itu dulu kalau saya nggak tahu sekarang saya nggak ngikutin ya. Kalau dulu kan preskripsi itu dipegang oleh farmasetika ya. Nah, dulu itu ada bikin supo pakai olem kakao tuh ya. Nah, olem kakao itu memiliki tiga bentuk polimor. Nah, ada yang kita harapkan adalah polimor yang terbentuk itu adalah polimor yang berupa padatan pada suhu kamar. Dia tidak melebur pada suhu kamar. Nah, ternyata polimorf itu tidak akan terbentuk. Polimorf yang akan tetap padat pada suhu kamar itu tidak akan terbentuk kalau suhu peleburan kakaonya itu terlalu tinggi. Pada saat suhu peleburan kakaonya tertinggi, maka akan terbentuk polimorf yang akan meleleh di suhu kamar. Jadi seringkali kalau kalian bikin kakao itu gagal. Keluar kulkas bagus bu, bentuknya peluru seperti itu ya. Tapi begitu didiamkan, ditaruh luar, mau dibungkus, sudah nyunyut, Bu, sudah meleleh. Berarti yang salah adalah pada saat proses peleburan kakao. Suhunya terlalu tinggi. Pada saat suhunya terlalu tinggi, maka polimorf yang terbentuk adalah polimorf yang akan meleleh di suhu kamu. Jadi polimorf ternyata juga mempengaruhi titik lebur. Ya, oke, ini contohnya. Itu. Spironolakton contohnya. Spironolakton ini memiliki dua bentuk polimorf. Yang pertama itu terbentuk ketika spironolakton serbuk itu dilarutkan pada aseton pada suhu yang sangat dekat dengan titik didihnya, kemudian didinginkan sampai 0 derajat. Jadi ini proses rekristalisasinya jadi spironolakton serbuk itu ya dilarutkan dengan etanol pada suhu yang mendekati titik leburnya atau titik didihnya. Kemudian didinginkan dengan mendadak, masih hangat-hangat itu didinginkan mendadak pada suhu 0 derajat selama beberapa jam. Ya, kalau seperti ini prosedurnya akan terbentuk polimor bentuk satu. Polimor bentuk dua terbentuk ketika serbuk ini beda pelarut. Ya, dalam kloroform, aseton atau dioksan. Ya, tiga macam pelarut ini dan pada suhu ruang. Jadi tidak dilebur, hanya dilarutkan. Jadi tidak dipanaskan pada saat proses melarutkan itu tidak dipanaskan. Dia di suhu ruang. Kemudian larutannya dibiarkan aja di luar selama beberapa minggu sampai terbentuk kristal baru. Ini terbentuk polimorf 2. Ya. Oke. Ini gambarnya. Ya. Ini spironolakton, ini bentuk satu. Ini struktur kimianya. Jadi ini spironolakton berinteraksi dengan spironolakton yang lain. Ini juga spironolakton berinteraksi dengan spironolakton yang lain. Ini ada juga dua spironolakton yang berinteraksi di sini. Ternyata kalau interaksinya seperti ini akan membentuk apa? Morfologi kristalnya seperti lempengan seperti ini, ya, seperti bongkahan kayu gitu ya, yang gepeng-gepeng panjang-panjang gini. Kalau yang bentuk dua ini bentuknya seperti prisma gitu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa perbedaan internal structure yang disebabkan karena perbedaan kondisi rekristalisasi seperti beda pelarut, beda suhu, beda apalagi ya pengadukan itu juga bisa. Satunya diaduk kuat, satunya tidak diaduk itu bisa mempengaruhi pembentukan polimer. Ya, ini sama loh, strukturnya sama persis, struktur kimia sama persis. Cuman perbedaannya molekul satu berikatan dengan molekul yang lain. Ini juga beda. Sehingga ini yang saya bilang tadi bahwa internal structure-nya berubah. Kenapa? Karena internal structure kenapa bisa berubah? Karena ada perubahan interaksi antar molekul satu dengan molekul yang lain. Struktur kimianya sama persis. Sehingga menyebabkan perubahan morfologi permukaan.
internal shape-nya apa? Irregular shape tadi loh ya kalau yang amor itu. Bentuk ininya berubah. Ini struktur yang sama ya. Spironolactone dengan struktur kimia yang sama ternyata form satu itu seperti ini, bentuk satu, bentuk dua seperti ini. Kedua bentuk polimorf memiliki unit sel yang sama yaitu ortorombik dan akan tetapi berbeda dimensi. Sama-sama ortorombik, sama-sama kristal. Ini sama-sama kristal, nggak ada yang amor, ya. Sama-sama kristal, bentuk satu ternyata ini sudutnya, ini ABC. Kamu nggak usah baca ini ya, ini bingung kamu nanti. Yang penting melting point-nya. Melting point-nya berubah. Bentuk satu itu lebih cepat meleleh dibandingkan bentuk dua. Bentuk dua membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk membreakdown karena ikatannya lebih kompleks dibandingkan bentuk yang satu. Ya, ini adalah contoh spironolactone. Yang kedua adalah contoh paracetamol. Paracetamol itu ternyata punya polimorf. Bentuk satunya dia monoklonik, lebih stabil secara termodinamik pada suhu ruang banyak. Bentuknya yang banyak di pasaran tidak bisa dikompresi secara langsung nih. Ini yang menyebabkan sifat alergen. Ternyata perbedaan internal structure menyebabkan perubahan terjadinya polimorf, di mana polimorf itu akan mempengaruhi sifat fisik dan mekanik dari serbuk tersebut. Contohnya paracetamol ini. Paracetamol ini yang bentuk satu, dia ini tidak bisa dikompresi secara langsung karena sifat alergennya sangat jelek sekali. Ya, kalau yang bentuk satu ini rekristalisasinya, pembentukan kristalnya itu dengan menggunakan larut. Jadi serbuknya dilarutkan dulu, kemudian direkristalisasi akan terbentuk seperti ini. Nah, kalau bentuk dua ini ortorombik, lebih tebal-tebal dia ya, ortorombik. Kalau ini monoklinik. Gitu ya. Secara spontan mengalami deformasi plastis sampai saat dikontaksi. Jadi kalau dicetak langsung, otomatis ini deformasinya menjadi deformasi plastis. Dia kemungkinan bisa dicetak dengan metode tempa langsung. Kalau yang bentuk dua. Dibentuk dari kristalisasi pada metode pelebur. Ya, jadi ini dilebur, tidak ketemu sama solvent. Dia dilebur. Nah, Bu, berarti paracetamol ambil yang bentuk dua aja. Nah, untuk memisahkan polimorf itu gak gampang. Jadi seringkali obat itu berada dalam dua bentuk. Bisa bentuk polimorf, gabungan antara dua polimorf, atau dia salah satu bentuk. Tapi jarang sekali industri itu yang menyampaikan bentuk polimorfnya. Jarang sekali. Kecuali bentuk polimorf itu akan mempengaruhi kelarutan secara signifikan. Yang tadinya mudah larut menjadi tidak larut, maka dia pasti menyebutkan bentuk polimorfnya. Ya, sebetulnya terus kita tanya di mana Bu? Kalau COA itu kan sebetulnya itu sudah ada titik didihnya ya. Jadi kita nggak perlu tahu sebetulnya dia itu bentuk polimorf yang mana. Karena karakterisasi di Certificate of Analysis-nya itu sudah cukup untuk menjawab karakteristik dari serbuk obat yang kita beli tersebut. Ya, tapi kalau biasanya ada beberapa obat yang diketahui dia itu polimorf satu atau polimorf dua atau campuran antara polimorf satu dan dua. Ya, oke, ini berbagai macam obat dengan berbagai bentuk polimorfnya, ya. Kortikosteroid ini ternyata ada 4 bentuk polimorfnya, ya. Bentuknya 4, melting point-nya beda-beda semua. Beta estradiol dengan enak. Kalau gini ya, beta estradiol sama estradiol ini berarti secara struktur kimia dia berbeda. Satunya posisi beta, satunya estradiol normalnya, ya. Ternyata dia sama-sama memiliki dua polimorf. Untuk yang beta estradiol satu pada titik lebur bentuk satu titik leburnya 178, bentuk 2 169. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat COE-nya misalnya sorry. Bentuk beta estradiol ini ternyata suhunya 176 sampai 178. Kemungkinan dia dalam bentuk polimorf satu. Tapi kalau misalnya suhu leburnya 170 atau 165 sampai 172, berarti kemungkinan dia ada pada dua bentuk polimorf. Tidak dipisahkan sama industri yang mensintesis beta estradiol itu. Biasanya kalau dia berada dalam satu bentuk polimorf itu lebih mahal karena sulit untuk memisahkan antara polimorf A dan polimorf B dari suatu serbuk, ya, dan seterusnya, ya. Oke, tolbutamid ini punya 3 bentuk, jadi hati-hati. Ya, ini riboflavin itu punya 3 bentuk.
Yang pertama 291, ternyata kelarutannya 60. Begitu bentuk 2, titik leburnya turun, tapi kelarutannya juga semakin meningkat. 80 miligram. Yang bentuk 3183 kelarutannya 1200, semakin besar. Jadi ternyata di sini perbedaan polimor akan menyebabkan terjadinya perubahan habit kristalnya seperti tadi ya, dari monoklinik bisa jadi ortorombik atau sama-sama ortorombik, satunya gepeng satunya gendut ya. Kemudian yang kedua, dia bisa mengubah titik leburnya, dia juga bisa mengubah kelarutan dalam air ya. Jadi sebetulnya kelarutan itu kalau kalian cuma bikin berbagai macam bentuk polimer aja bisa ya, meningkatkan larutan bisa, cuma nanti kalau udah jadi itu loh, misahkan polimorfnya sulit karena nggak 100% serbuk yang kita rekristalisasi itu pasti bentuk 3 semua. Biasanya ada bentuk 1 yang masih tersisa di situ, masih ada bentuk 2 yang masih tersisa di situ. Nah, itu mendeteksinya sulit karena strukturnya sama. Sama-sama kristal, strukturnya sama. Sama persis, cuma perbedaannya interaksi antar molekulnya. Oke, sekali lagi ini kesimpulannya. Efek polimorf adalah polimorf berbeda, habitnya akan berubah, pengaruh terhadap sifat mekanika di paracetamol. Ya. Ternyata sifat alirnya juga semakin jelek. Begitu habit kristal berubah, sifat alirnya akan berubah, kompresibilitasnya pun berubah. Seperti tadi, kalau yang polimorf paracetamol yang bentuk 2, tapi kan mudah untuk dikembang menjadi deformasi plastis, itu kompaktibilitasnya bagus dia. Ya, kompresibilitasnya pun bagus. Tapi kalau yang bentuk 1 jelek, nggak bisa. Ya, dia rapuh, dia cenderung rapuh untuk yang bentuk satu. Oke, jadi polimorf itu terjadi apabila ada interaksi antar molekul yang berbeda sehingga menyebabkan isi kristal berbeda. Kalau isi kristal berbeda, maka energi ikatannya juga akan berbeda. Sehingga dia akan mempengaruhi stabilitas dan biostabilitasnya juga. Jadi ya, kalau kita melakukan penelitian tentang modifikasi kristal, entah itu kamu jadikan amor, kamu jadikan polimer, kamu jadikan kokristal, kamu jadikan dispersi padat, banyak sekali yang bisa diamati. Sifat fisik mekanik bisa diamati, sifat kelarutannya bisa diamati, stabilitasnya pun bisa diamati. Ya, jadi itu bisa jadi penelitian yang panjang sekali. Ini saya kemarin website sudah bisa jadi berapa skripsi? 6 skripsi. Mulai dari tahun lalu itu jadi 2 skripsi, yang sekarang jadi 4 skripsi. Tahun depan saya break dulu dari quercetin, saya mau bergerak di senyawa yang lain. Nanti mungkin tahun 2025 saya mau bergerak lagi di quercetin, saya pengen lihat, kemarin saya sudah sampai stabilitas kan, tahun ini saya pengen melihat efek terapinya berhubungan dengan bioavailabilitas. Ya, banyak sekali dan itu panjang sebetulnya, runtutan yang panjang. Oke, ya. Nah, ini polymorph dan bioavailability. Drug with low aqueous solubility polymorphic form must be well controlled. Ya, contohnya adalah chloramphenicol. Chloramphenicol palmitat itu ternyata punya berapa? Dua macam bentuk polimorf. Ada form A, form B, dan gabungan. Ya, yang pertama yang bentuk segitiga. Segitiga ini yang atas sendiri ini terbentuk dari polimor bentuk B, 100% polimor bentuk B. Kemudian yang lingkaran hitam ini 50% bentuk A, 50% bentuk B. Yang lingkaran tidak hitam ini adalah 100% bentuk A. Ternyata ya, ini kalau kita bicara tentang serum level, berarti kita bicara tentang bioavailability, keberadaan senyawa tersebut di dalam pembuluh darah manusia atau hewan, di dalam darah. Serum level itu berarti kalau darah itu kan dari serum dan plasma. Ya, kalian sudah pelajari itu. Nah, ini kita lihat dari serumnya. Ya, ternyata yang bentuk A itu belosor bioavailabilitas. Kecil sekali bioavailabilitasnya. Ya, bentar. Ya.
Oke. Mm, 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 mm. Oke, ya. Jadi ternyata bentuk A ini probabilitasnya kecil sekali ya, serum darahnya kecil sekali. Ya, ini sebenarnya banyak faktor ya, karena polimer itu runtutannya dia mempengaruhi habit, dia akan mempengaruhi internal structure akan mempengaruhi habit, akan mempengaruhi karakteristik fisika kimia, salah satunya adalah kelarutan. Nah, sehingga menyebabkan viabilitasnya kan berbeda. Dibuat 50-50 ternyata dia bagus naiknya tinggi. Kalau yang segitiga tok naiknya tinggi. Yang mana ini yang bagus? Tergantung. Tergantung apa Bu? Tergantung minimum effective concentration dan minimum toxic concentration-nya. Ya. Kalau ternyata di angka 18 ini sudah masuk minimum toxic concentration, maka jangan diberikan 100% bentuk B. Harus kita kombinasi antara bentuk B dan A menjadi kurva yang tengah ini. Ya, jadi hati-hati tergantung masing-masing obat itu memiliki minimum effective concentration yang berbeda, memiliki minimum toxic concentration yang berbeda. Biasanya kalau obat-obat yang jendela terapinya lebar antara minimum effective concentration dan minimum toxic concentration-nya itu jauh banget ya, itu nggak masalah polimorf. Tapi kita harus perhatikan pada senyawa-senyawa yang memiliki jendela terapeutik sempit. Ya, karena dia naik dikit aja sudah toksik, turun dikit aja dia sudah tidak efektif. Ya, jadi harus diperhatikan senyawa-senyawa yang memiliki terapeutik window atau jendela terapi yang sempit. Kalau kloramfenokal nggak masalah karena jendela terapinya dia lebar. Ya, ini salah satu contoh yang ada penelitian yang melakukan ini ya. Kayaknya gampang lah karek mau data ini ya. Tapi kalau melakukan penelitian nggak mudah ini karena pakai pakai ini ya hewan ini mesti. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi, kemudian saya itu tadi semua single ya. Kalau kita bicara kristal, kita bicara amor, kita bicara polimer, semuanya itu adalah single komponen kristal. Tapi kalau kita bicara multiple komponen kristal, berarti di dalamnya itu sudah kita tambahkan senyawa lain atau ada sesuatu yang dimasukkan ke misalnya kristal hidrat. Itu kristal yang mengandung pelarut proses kristalisasi atau ada pelarut air, dia pakai hidrat, pelarut lain sulfat. Jadi kristal hidrat atau kristal sulfat sebetulnya. Kalau kristal hidrat itu yang kita tambahkan dalam struktur molekulnya bahan aktif itu adalah kita masukkan air di dalam. Tapi kalau kristal sulfat itu berarti pelarut masuk ke dalam. Jadi pelarut dia bisa ikut menyusun isi kristal atau hanya mengisi ruang-ruang kosong dalam kristal. Kalau kristal hidrat itu ada, kalau kalian dapat senyawa itu ada XX anhidrat, XX hidrat, dihidrat. Itu berarti kalau dia anhidrat tidak ada komponen air, benar-benar dia single kristal, single komponen kristal. Tapi kalau di situ ada hidrat atau dihidrat, berarti kalau dia dihidrat berarti satu molekul bahan aktif mengikat dua molekul air. Ya. Oke. Kalau yang kedua adalah garam. Garam ini tidak tunggal, dia tidak hanya senyawa aktifnya saja. Kristal yang terdiri dari molekul obat dan counter ion yang sesuai. Counter ion itu pembentuk garamnya. Antara obat dan counter ion akan terikat dengan ikatan ionik. Jadi kalau garam harus terjadi senyawa yang bisa dibuat bentuk garam. Hanya senyawa yang bisa mengalami ionisasi. Kalau dia tidak bisa mengalami ionisasi, maka kita tidak bisa memodifikasi dia dengan pembentukan garam. Nah, kemudian yang ketiga adalah kristal. Ini yang saya Pak Yudi Bukuni ini berkutatnya di kristal. Kristal yang terdiri dari molekul obat dan koformer yang sesuai. Jadi kalau yang ini ditambahkan counter ion atau pembentuk barangnya, kalau ini ditambahkan hidrat atau sulfat, kalau ini ditambahkan koformer. Ya, obat dan koformer akan berikatan dalam sisi kristal dengan ikatan hidrogen. Jadi kalau kristal, walaupun senyawanya itu tidak bisa mengalami ionisasi, masih tetap bisa dibentuk menjadi kristal. Ya, atau kalian tidak mendapatkan data nih, apakah dia bisa mengalami ionisasi atau tidak, maka kita bentuk kristal. Tapi kalau sudah ada data, obat tersebut dapat mengalami ionisasi, kita bisa membentuk dalam bentuk darah. Ya, oke. Jadi ini perbedaan. Kalau yang tadi kristal
Amorf, polimorf itu single komponen kristal, tidak ada komponen lain yang dimasukkan. Kita hanya mengubah-ubah internal structure-nya sehingga akan mempengaruhi habit. Tapi kalau ini itu ada senyawa lain yang dimasukkan ke dalam interaksi antar molekul di dalam kristal itu. Ya, itu bedanya. Nah, ini gambarnya ya. Ini punya Takuria et al. Kalau kalian bisa baca jurnalnya itu bagus. Ini review dia ya, lengkap banget nih Takuria. Kemarin waktu saya S3 itu saya pakai literatur ini. Ya, ini adalah kristal sulfat atau kristal hidrat. Nah, kalau ini adalah kokristal. Kalau ini garam, bentuk garam. Jadi ada ikatan ionik antara garam dengan bahan aktif ya. Yang kotak-kotak bahan aktif. Yang ini counter ion atau salt former. Ya, ini gambarannya. Kalau digambarkan seperti ini interaksinya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke proses kristalisasi. Itu sudah cukup waktu kita ya. Kristalisasi, supersaturation of the solution, formation of crystal nuclei, crystal growth-nya. Kalian baca sendiri ya. Saya mau kasih gambaran. Laju presipitasi menunjukkan laju pertumbuhan kristal, mempengaruhi habit kristal yang terbentuk. Jadi pengendapan dengan cepat dan pengendapan dengan waktu yang lama itu akan laju pertumbuhan kristalnya akan berbeda, habit kristalnya juga akan berbeda. Contohnya kristal vanil salisilat. Laju pertumbuhannya rendah sehingga terbentuk kristal yang lebih reguler. Tapi kalau laju pertumbuhannya meningkat, bentuknya jadi asikular atau menyerupai jaring. Ya, jadi proses pembentukan kristalnya dipercepat dan diperlambat itu beda. Bentuk kristalnya beda. Oke, jadi ada nucleation ya, proses by which a crystal form is start nucleation and growth. Jadi ada proses nukleasi, ada proses growth dalam proses rekristalisasi atau kristalisasi. Kalau nukleasi itu adalah pembentukan small mass onto which a crystal can grow. Jadi nukleasi itu ada nukleus. Nukleus itu kan dari inti sel ya. Jadi kayak jadi inti kristalnya. Begitu ada satu kristal kecil terbentuk, maka teman-temannya itu akan nyambung dengan proses growth. The addition of more solid molecule to nucleation site. Jadi dia akan tumbuh terus tinggi, ya kristal tumbuh itu ya. Akan terbentuk kristal-kristal yang lain. Jadi dipicu oleh satu kristal yang kita sebut dalam proses nukleasi. The process will occur in the solution are supersaturated condition. Jadi kondisinya harus supersaturated. Nggak bisa kalau saturated. Jadi saturated kayak misalnya kelarutannya 1 banding 10, berarti 1 gram dalam 10 mili. Nah, kalau saya punya 1 gram, saya larutkan 10 mili, itu saturated. Tapi kalau super saturated, saya ambil 1,5 gram, saya kasih pelarut 10 mili, itu super saturated. Tidak terlarut sempurna, tapi begitu dipanaskan, kelarutannya akan bertambah. Ini kondisinya super saturated. Kondisi larutan yang super saturated itu tidak akan stabil. Dia akan cenderung misalnya ya dipanaskan ya, dipanaskan. Contohnya kalian bikin sirup, nah, kalau ibu-ibu kalian zaman lama nenek-nenek kalian tuh ya kalau lebaran tidak beli sirup bikin sendiri di rumah ya. Misalnya gula, bikin sirup itu kan air sama gula nih dipanasin ya. Pada saat dia tidak dipanaskan, mungkin gula itu sudah tidak larut, tapi begitu kita godok itu air, maka gulanya itu akan terlarut sempurna sampai menjadi kental, menjadi sirup. Kemudian dikasih esen apa-apa, dimasukkan botol ya, dibiarkan dingin, dimasukkan. Coba itu masukkan ke kulkas ya. Karena kondisi sirup itu super saturated, begitu suhunya diturunkan, maka kristal itu akan terbentuk lagi. Ya. Maka kristal ada pemicunya. Satu nucleation terjadi, maka akan terjadi rekristalisasi. Biasanya terjadi rekristalisasi itu loh, cap locking itu ya, kalau kalian tahu. Cap locking itu kristalnya terbentuk di botol kaca di tutupnya itu. Tutup. Jadi kalau botol kaca itu ada bagian mulutnya itu di situ akan terjadi kristalisasi. Kalau dia kondisinya super saturated. Nah, ini tahapannya ya. Misalnya kita kasih contoh proses kristalisasi. Heat some solvent to boiling ya. Jadi ini penangas ya, ini penangas hot plate ya, hot plate manual ini. Ini dipanasin. Ini dipanasin pelarutnya. Ini kristal yang akan direkristalisasi ditaruh elemen air. Kemudian begitu dia sudah mencapai suhu yang diinginkan, pour a small amount of hot solvent into the flask containing the solid. Jadi ini yang mengandung serbuk ditaruh di atas penangas, kemudian larutan pelarut yang sudah panas tadi dimasukkan.
Kemudian kita kocok, kita putar-putar Erlenmeyernya sampai dia terlarut sempurna. Ya. Kemudian begitu dia udah bening kan ini tidak ada, maka kita taruh di atas penanas berdasarkan bersama-sama dengan pelarutnya. Press the flash on the steam bath to keep the solution warm. Jadi dia tetap hangat. If the solid is still not dissolved at any tiny amount, jadi kalau kita proses rekristalisasi, ini harus terlarut sempurna. Jadi kalau kalian bikin kokristal, itu kedua komponen bahan aktif sama koformernya harus terlarut sempurna. Kalau dia belum terlarut sempurna, masih ada partikel-partikel kecil 1, 2, 3, 4 partikel kelihatan, maka harus tambahkan pelarut. Makanya kalau kita melarutkan tidak boleh di atas cawan. Karena cawan itu berwarna putih susu. Jadi kalau ada partikel 1, 2, 3 partikel yang belum larut, tidak kelihatan. Kalau kita melarutkan harus menggunakan Erlenmeyer atau Becker glass. Karena dia bening. Ya, jadi kelihatan kalau ada partikelnya. Nah, kemudian when the solid is all in solution, kalau semuanya sudah terlarut sempurna, tidak ada partikel lagi yang tersisa, set it on the bench top, do not disturb it. Jadi diamkan, taruh, jangan ditaruh atas penangas, ditaruh di suhu kamar. Diamkan, jangan diganggu. Do not disturb. After a while, crystal should appear in the pada saat, karena dia kondisinya super saturated, ya, dia ditambahkan air sedikit saja. Jadi pada saat diadil, diputar ini ya, dapat ya, nggak larut kan ini ya. Begitu ditaruh di penangas, kan suhunya tinggi, suhunya meningkat, ya, hangat, kondisinya hangat. Pada saat di kondisi hangat, ternyata dia larut semua. Pada saat kondisi suhu kamar, dia belum larut, ya. Ini hanya pelarutnya saja yang dipanaskan, ya. Oke, pelarutnya panas, ya. Begitu dia sudah terlarut sempurna, ditaruh bawah. Begitu ditaruh bawah kan otomatis pelarutnya juga jadi dingin, maka akan terbentuk kristal. Ya, after a while kristal should appear in flash. Nah, caranya mempercepat pembentukan kristal gimana? Kasih ice bath, ya. To finish the crystallization, taruh ini es ditaruh set, langsung cepat jadi kristalisasinya, ya. Oke, dan ini ada sedikit video. Nah, ini loh. Videonya muter ya. Nah, ini contohnya nukleasi. Ini akan repeat lagi. Ini ada satu titik di meja ini, dia sebagai inti kristal. Nah, ini kelihatan putih-putih. Begitu cairan yang super saturated itu dituangkan di atas nukleus itu tadi, kristal inti itu, akan terjadi growth, kristal growth. Ini ada titik putih. Nah, ini terjadi kristal growth sehingga pada saat ini senyawa cairannya harus super saturated. Kalau nggak super saturated nggak bisa terjadi seperti ini. Ya, nah ini kata ya. Nah, ini videonya. Sodium asetat ini ya. Crystallization from super saturated solution of sodium acetate. Ya. Oke, jadi modifikasi habit kristal itu dengan 3 cara. Bisa dengan penambahan impurities, contohnya asam sulfonat mempengaruhi habit kristal amonium, sodium, dan potassium nitrat. Kemudian dengan penambahan surfaktan juga bisa mempengaruhi bentuk kristal dengan absorpsi pada permukaan selama pertumbuhan kristal atau viskositasnya. Ya, kalau dia encer bisa menghasilkan habit kristal yang lebih kasar dibandingkan cairan yang kental. Bisa. Pelarutnya, kita mainkan di pelarutnya. Jadi banyak variabel yang bisa kita mainkan. Ini contohnya nanti kalian baca. Jadi polimorfisme itu jadi gini, polimorf yang stabil secara termodinamik akan mempunyai stabilitasnya lebih baik. Artinya apa? Polimorfnya itu enggak berubah menjadi polimorf yang lain. Jadi ada polimorf yang bersifat metastabil. Ya, dibandingkan bentuk metastabil karena nilai packing density polimorf yang termodinamik tersebut. Jadi polimorf metastabil itu dia cenderung untuk berubah menjadi bentuk polimorf yang walaupun nggak diapa-apain. Ya, contohnya kerusakan ABG cahaya obat carbamazepin bentuk 2, 5 kali dan 1,5 kali lebih cepat daripada bentuk 1 dan 3. Ini stabilitas terhadap cahaya. Ternyata bentuk 1 itu bentuk 2 itu yang paling tidak stabil. Ya, dibandingkan bentuk 1 sama kayak tadi ya. Ternyata polimer itu tidak hanya mempengaruhi biodiversitas tapi stabilitasnya juga terpengaruh. Ini contoh lagi, silakan dibaca sendiri. Kemudian perbedaan sifat mekanik. Nah, polimorf yang stabil memiliki packing density yang lebih besar, sehingga terbentuk suatu ikatan antar partikel yang kuat. Stabil ya, sehingga susah untuk mengalami kerusakan ikatan tersebut. Contohnya pada pembuatan tablet akan menghasilkan tablet yang rapuh. Ya, jadi lebih susah terdeformasi, maksudnya apa? Pada saat ditempa, dia itu nggak mau menjadi deformasi plastis.
dia ngeyel dalam bentuknya, sehingga dia akan mudah rapuh. Kompaktibilitas dan kompresibilitasnya akan rendah. Jadi repot kalau kita mau cari yang stabil, sifat mekaniknya ternyata terpengaruh jelek. Metoplorol tatar misalnya, polimorf metastabil bentuk satu memiliki kekuatan tatar yang lebih baik dibandingkan polimorf stabil bentuk dua. Jadi ini yang harus kita optimasi. Jadi kadang-kadang polimorf itu digabung. Kenapa? Karena kita mengambil bentuk satu itu dari segi stabilitas. Bentuk satu untuk ini metoprolol misalnya ya. Polimorf bentuk satu itu supaya dia bisa ditabletasi, ya. Yang kita ambil bentuk separuhnya bentuk stabil itu supaya stabilitas kimianya bagus, sifat mekaniknya bagus. Ya. Jadi seringkali polimorf itu digabung karena satu polimorf dengan polimorf yang lain itu bisa saling melengkapi kekurangannya. Ya. Kayak apa tuh ya? Oke, ini adalah modifikasi polimer. Tadi sudah saya jelaskan berhubungan dengan melting point-nya, berhubungan dengan kelarutannya. Ya, ini contoh-contohnya. Oke. Oke, faktor penentunya satu proses nukleasi itu tadi atau pembentukan inti kristal. Nukleasi dipengaruhi oleh apa? Silahkan dibaca sedikit. Jadi kalau kita bicara polimer itu panjang, banyak variabel yang bisa kita tentukan. Tapi kalau skripsi kayaknya polimer ini enggak ya. Karena sulit kita mendeteksi polimer satu dan dua itu butuh peralatan yang lebih sophisticated ya. Tapi kan harus paham. Kalau ada orang ngomong polimer itu kalian paham. Ya, oke. Jadi karena waktunya sudah habis, PPT juga sudah habis. Kuliah saya selesai ya. Kita sudah 4 kali pertemuan. 2 kali kita bicara tentang modifikasi stabilitas, kemudian yang 2 kali kita bicara tentang modifikasi sifat fisik dan mekanik dari kristal ya, suatu kristal bahan aktif. Nah, jadi minggu depan masih kita ada dua atau 3 pertemuan lagi presentasi ya. Kemarin kalau nggak salah saya lupa jadi kalian kan kemarin dapat tugas saya suruh untuk bikin proposal ya. Terus tolong saya dikoreksi ya kalau saya salah. Maklum, faktor U gitu ya, uzur ya. Oke, presentasi PPT ini saya tulis di buku catatan saya ya. PPT dikumpulkan tanggal 12 November. Jadi kalian kumpulkan PPT-nya saja, proposalnya nggak usah. Kalian bikin, Bu, kalau saya sudah seminar proposal mau pakai PPT-nya seminar proposal, ya nggak apa-apa. Ya, ini kan kita sambil belajar semua. Kalau ada yang semester 7 sharing ke yang semester 5. Ya, itu masuk semester 5 semua. Ada yang semester 7 kah? Ada kah? Nggak ada. Semester 5 semua. Ada itu semester 7 2020. Iya. Nggak ngaku aja ya. Ya, kenapa saya ngasih tugas kalian itu dalam bentuk proposal supaya membantu kalian belajar membuat proposal bagi yang masih semester 5. Yang semester 7 saya berharap semester 8 nanti kalian sudah mulai membuat proposal. Ya, sehingga enggak saya nggak ngasih tambahan lain, nggak ngasih tugas beban lain. Nanti kalian stres ya, kalian galau cari psikiater nanti. Ya, jadi kita belajar untuk menyusun satu proposal, kita belajar untuk mempresentasikan rancangan penelitian ya. Jadi jangan takut tidak ada yang salah, tapi nanti akan saya arahkan untuk menjadi lebih baik ya. Jadi minggu depan, nggak hari Senin ya, kalian cari waktunya seperti biasa, Senin tetap presensi, luring tetap. Kemudian kuliahnya terserah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, silakan nanti dibicarakan dengan teman-teman semua. Kalian bisanya kapan? Karena nanti presentasi saya random. Saya lihat tanggal 12 November hari Minggu ya. Kalian kumpulkan hari Minggu. Jam berapa, Bu? Oh kan presentasinya nggak Senin ya. Senin ya, kalian kumpulkan Senin tanggal 13 itu ya. Itu kalian lewat kontingnya, kumpulkan semua ke konting tanggal 13 itu, kemudian dikirim ke email saya melalui G Drive. Nanti kalau sudah dikirim G Drive, kontennya info ke saya. Kapan Bu terakhir jam 23.00? Pokoknya hari Senin. Sebelum Senin berakhir sudah harus dikumpulkan ke saya. Ya. Oke, nanti kuliahnya kapan? Kalian janjian jadi nanti presentasi. Berapa orang Bu? Ya cukupnya waktunya karena nanti ada kesempatan 1, 2, 3 kali pertemuan kita semua kita buat presentasi. Kalau misalnya kalian nanti mau minggu tenangnya itu kan tanggal 27 ya. Bu, kita minggu tenang nggak mau terganggu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi minggu depan misalnya 2 kali pertemuan langsung. Atau minggu depan langsung 3 kali pertemuan. Gitu, nggak apa-apa.
Atau minggu depan sekali, minggu depannya lagi, setelah tanggal 20 November itu 2 kali pertemuan langsung boleh. Ya, atau seminggu sekali aja Bu, ya nggak apa-apa. Seminggu sekali. Terus nanti proposalnya dikumpulkan tanggal 1 Desember ya. 1 Desember kumpul proposal. Tugas. Ntar. Wah, minggu tenang ya, tidak tenang ini. Kumpul tugas modifikasi. Individu ya, nggak kelompokan. Untuk ada proposal penelitian tentang modifikasi. Karena kalau ada tugas seperti ini kan kalian kan terpaksa membuka skripsi ya, skripsi kakak kelas kalian dan dicontek-contek kayak gitu ya. Nanti kan saya koreksi dari segi presentasinya. Oke. Sudah ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Sudah cukup jelas tugasnya? Ya, silakan. Kalau yang dikumpulin PDF aja ya, supaya nggak dikopas sama temannya. Ya, jadi dibuat PDF, tapi kan itu dari PPT ya, file PPT yang kalian PDF kan. Dan nanti saya yang menilai dari PPT. Jadi nanti nilai saya ada dua. Yang pertama adalah dari nilai PPT-nya yang di PDF kan itu, kemudian yang kedua adalah nilai proposalnya. Ya, jadi nanti nggak usah ujian, nanti langsung saya sudah punya dua nilai. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Selamat malam semuanya. Saya tutup ya, Zoom-nya. Baik, terima Terima kasih, Bu. kasih. Oke, yuk sama-sama semuanya.